Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu lagi. Jadi sekarang saya akan membahas tentang al-amr di salah satu pelajaran di usul fikih dengan kitab Al-Madkhal karangan Imam Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Al-Saqaf. Beliau salah satu dosen di perkuliahan Al-Aqaf di Yaman. Jadi langsung saja agar tidak memotong waktu. Yang pertama, kita akan membahas tentang al-amr. Secara pengertian, amr adalah istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Yang mana permintaan mengerjakan sesuatu dengan perantara lisan, secara lisan dari orang atasan, dari atasan, dengan konteks utama hukumnya wajib. Jadi suatu perintah akan sesuatu itu hukumnya wajib. Contohnya, ada seseorang yang memberikan perintah, yang mana perintah tersebut berupa kalimat. Ini contohnya guru memberi perintah ke muridnya, kerjakanlah tugas di halaman 120. Jadi pekerjaan tugas dari guru tersebut, yaitu pada halaman 125, itu hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan maka mendapat dosa secara dasar. Hukum dasarnya seperti itu. Terus kita berlanjut ke sigot amr, teks atau bentuk kalimat yang digunakan untuk memerintah. Itu biasanya orang Arab menggunakan kalimat fi'il amr atau juga menggunakan kalimat fi'il mudhari yang lam amarnya dipasang di depan. Berarti contoh uf'ul bagi yang fi'il amr, dan di yang fi'il mudhari liyaf'ul. Contohnya sama. Itu maknanya juga sama. Liyaf'ul mengerjakan dia, hanya domainnya saja yang berbeda. Maknanya pemerintah. Lanjut ke kaidah dari amr. Kaidah dari amr itu ada di sini, mungkin ada 8 atau mungkin ada 6, kurang tahu juga. Yang pertama, sigot if'al indal idraki wa tajrid anil qara'in tahmilu 'alal wujub. Sigot if'al atau juga sigot amr ketika dimutlakan atau disepikan dari qara'in atau qarinah. Qarinah itu kalau istilah lainnya itu dalil pembanding. Jadi kadang-kadang qarinah itu bisa menjadi pengubah hukum. Dari awalnya hukum itu wajib, di sini bisa mengubah hukum lainnya. Jadi itu. Jadi ketika tidak ada qarinah atau sigot amr itu tidak ada qarinah, maka hukumnya itu wajib. Hukum dasarnya wajib. Seperti tadi contohnya, apabila ada guru itu memerintah dan tidak ada dalil pembanding setelahnya, tidak ada perintah lain setelahnya yang mengubah perintah awal, maka hukumnya mengerjakan perintah tersebut wajib. Contohnya di sini yaitu takbiratul ihram wajib. Karena ada satu dalil, idza qumta ila sholati fakabbir. Ketika engkau hendak melaksanakan salat, maka bertakbir. Di sini menggunakan sigot akabbir yang maknanya itu bertakbirlah, fi'il amar, sigotnya juga amar. Maka perintah untuk bertakbir saat sholat itu wajib. Itu, dan tidak ada dalil pembanding setelahnya, maka hukumnya mutlak wajib. Terkadang juga ada sigot, ada satu kalimat yaitu kalimat khobar atau kalimat kabar, itu juga bermakna perintah. Maka maknanya perintah mengikuti kewajiban, hukumnya wajib. Di sini ada contoh wal walidatu yurdi'una auladahunna haulaini kamilaini. Seseorang ibu itu apabila dia telah melahirkan, maka dia hendaklah ibu tersebut menyusui anaknya selama 2 bulan sempurna, selama 2 bulan. Dan ini meskipun tidak ada kalimat perintah atau sigot amar di sini, maka menunjukkan juga ini perintah, mana hukumnya juga wajib. Gitu. Lanjut ke kaidah selanjutnya, idza wujida al-qarinah as-sarifah 'ala wujubi lam yahmal 'ala wujub wa hamala 'ala ma taqtadil qarinah. Ketika ada dalil qarinah, yang mana dalil qarinah itu dalil pembanding, itu mengubah hukum awal dari dalil awal, yang mana hukum awal itu mengandung hukum wajib, itu setelah datangnya qarinah tidak wajib lagi. Apa hukumnya? Mengikuti kehendak dari qarinah. Gitu. Contohnya di sini di sini ada hukum, kan ada disyariatkan bahwa orang-orang yang ihram itu
ada beberapa kerjaan yang mana sebelum dia masuk ihram itu halal dan setelah masuk ihram ini haram. Di antaranya berburu. Setelah dalil qarina ini masuk, dalil qarina ini itu wa idza halaltum fastadu wa idza halaltum fastadu. Ketika engkau sudah berhalal, setelah halal, maka engkau boleh berburu, boleh berburu. Yang pertamanya hukumnya tidak boleh berburu setelah ada dalil qarina di sini, yaitu halaltum, bertahallul, fastadu, maka berburulah kalian. Meskipun ini menunjukkan fastadu ini kan fi'il amar, menunjukkan siqat amar. Meskipun menunjukkan seperti ini, tapi tidak, hukumnya tidak wajib lagi karena ini berupa dalil qarinah. Itu kaidah sebelumnya merubah hukum wajib di awal. Langsung ke kaidah yang selanjutnya. Al-amru la yaqtadi at-takrar illa idza dalla dalil ala qasdi at-takrar. Suatu perintah itu tidak menghendaki pengulangan pekerjaan. Cukup dilakukan satu kali saja. Kaidahnya menunjukkan seperti itu. Seperti contoh di sini, ketika ada adzan, seseorang mendengar adzan satu kali. Satu adzan ini wajib dijawab. Ketika mendengar lagi adzan yang lainnya, maka yang adzan yang kedua ini atau adzan yang ketiga tidak wajib dijawab. Cukup wajib yang satu saja. Karena apa? Kaidah awal al-amru la yaqtadi takrar, suatu perintah itu tidak menghendaki kesegeraan gitu. Lanjut ke kaidah selanjutnya, al-amru al-mu'alliqu bi syartin aw sifatin yaqtadi takrar. Suatu perintah yang berhubungan dengan syarat atau sifat, maka itu perintah tersebut menghendaki pengulangan. Kebalikan dari kaidah sebelumnya bahwa al-amru la yaqtadi takrar, perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Berbeda dengan kaidah ini. Karena apa? Ketika suatu perintah itu dibarengi atau disertai dengan sifat atau syarat, maka perintah tersebut hukumnya wajib dilakukan berulang-ulang. Seperti itu. Contohnya yang syarat di sini ada satu syarat, ada satu hukum. Al-amru bis-sholati khamsi yaqtadi takrar. Suatu perintah akan sholat 5 waktu itu menghendaki pengulangan. Karena apa? Karena ada satu sifat atau bukan sifat. Karena ada suatu syarat yang mana syarat tersebut berupa siang atau malam. Jadi sholat 5 waktu ini jika sudah masuk syaratnya, diantaranya 5 waktu, duhur dengan waktu masuknya, asar dengan waktu masuknya, sudah diketahui waktu sholat. Jadi masuknya waktu itu termasuk syarat. Jadi ketika sudah masuk syarat, maka pekerjaan atau perintah itu wajib dilakukan lagi. Subuh, ketika masuk subuh wajib sholat. Ketika masuk duhur wajib sholat duhur. Ketika masuk asar wajib sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Yang sifat, ada satu dalil dari Al-Qur'an, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah ila akhirih. Seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri perempuan, maka boleh diputus atau dipotong tangannya ketika mencapai nisab, seperti itu. As-sariqu dan sariqatu itu merupakan sifat, yang mana sifat apabila masuk ke amar, suatu perintah, itu wajib dilakukan berulang-ulang. Ketika ada mencuri sampai ke nisab, maka wajib dipotong tangannya. Ketika mencuri lagi, wajib potong lagi. Ketika mencuri lagi, potong lagi. Begitu seterusnya. Terus kaidah yang selanjutnya, al-amru la yaqtadil fawr. Suatu perintah tidak menghendaki kesegeraan. Inti dari suatu perintah tersebut adalah pengerjaannya. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, itu juga boleh. Karena apa? Karena suatu kaidah al-amru la yaqtadil fawr gitu. Contohnya, tidak wajib mengerjakan sholat fardhu ketika tidak sampai waktunya. Maksudnya ketika ingin segera dilakukan, maka itu tidak wajib. Karena perintah akan sesuatu itu tidak menghendaki kesegeraan. Tunggu waktunya, sampai waktunya baru wajib, begitu.
Dan selanjutnya, kaidah yang selanjutnya itu al-amru bisyai'i amrun bima la yatimul fi'lu illa bihi. Suatu pekerjaan atau suatu hal yang bisa menyempurnakan kewajiban itu hukumnya juga wajib. Ada kaidah lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang menjadi perantara itu untuk melakukan kewajiban itu hukumnya wajib. Jadi ada juga dalil bukan dalil, ada juga kaidah anna wasilatal wajibi wajibatun. Wasilatal wajibi wajibatun. Jadi perantara untuk melakukan suatu kewajiban itu perantara tersebut hukumnya wajib. Karena bagaimana kita bisa sampai ke pelaksanaan kewajiban ketika tidak ada perantaranya untuk melakukan kewajiban? Maka contohnya seperti di sini ada tugas. Kita diwajibkan untuk melaksanakan tugas dari guru, yaitu berupa vlog seperti sekarang. Jadi perantara kita untuk melaksanakan tugas tersebut seperti adanya fasilitas elektronik seperti laptop atau kamera atau apapun itu dengan wifi, itu juga wajib adanya juga wajib. Karena apa? Itu sebagai perantara akan pelaksanaan kewajiban. Jadi gitu. Dan pelaksanaan di sini atau perantara di sini dibagi menjadi dua. Ada yang dihukumi itu memang perantara yang disyaratkan atau disyariatkan. Seperti contoh di sini ada wudu. Wudu menjadi perantara akan keabsahan sholat. Maka tanpa ada wudu sholat tidak sah. Dan yang kedua ada perantara yang dihukumi secara akal. Seperti contoh ini di syariat tidak ada, tapi menurut penerapan kita itu wajib ada penerapan kita gitu. Jadi seperti contoh adanya kendaraan bagi orang yang akan melaksanakan haji. Kendaraan dan ongkos itu menjadi syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji ongkos dan kendaraan. Tanpa ada ongkos dan kendaraan tidak akan kita yang ada di luar kota Mekah atau di luar Madinah atau di luar Arab itu tidak akan bisa melaksanakan haji tanpa adanya perantara seperti itu. Seperti ongkos dan kendaraan atau ya lain-lain yang bisa menyampaikan kita pada pelaksanaan haji seperti itu. Oke, karena waktunya sudah sampai, lebih mungkin apa. Terima kasih karena sudah menyimak dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.